pergi ke Soo atau Pulau Jeju? Ya, Pulau Jeju lah. Guys, hati-hati loh, kalian jangan keluar rumah. Lagi ada manusia setengah iblis di pulau ini. Dia mengincar otak manusia. Udah 44 korban dalam sehari. Aduh, takut banget. Serem banget. Jadi nyesel pergi ke pulau ini. Gue pernah baca buku tentang ramalan manusia setengah iblis di pulau ini. Katanya dia membunuh karena punya dendam di masa kecil. Van, kok kamu tahu banget sih? Jangan-jangan kamu yang manusia iblis itu. Gak mungkin lah orang aku aja sama kalian dari kemarin. Aduh, gue takut banget. Menurut buku ramalan itu, manusia setengah iblis bakal membunuh semua orang di Pulau Jeju ini. Dan sekarang dunia udah terancam kegelapan. Gimana nih nasib kita? Ya gimana lagi? Kita juga udah kejebak kan di pulau ini. Teman-teman, gue mau pergi anterin kue ulang tahun ini ke rumah si Johan ya. Tapi ini udah malam banget nih, Ho. Lo nggak takut apa? Enggak kok, tenang aja. Gue bawa mobil. Oke, hati-hati di jalan, Miho. Guys, kabar buruk. Miho semalam dibunuh pas pergi ngantar kue. Dia ditemukan tewas mengenaskan di tengah jalan. Yakin dia dibunuh atau kecelakaan mobil? Polisi bilang dia dibunuh manusia setengah iblis. Ada saksi mata yang melihatnya, tapi setelah itu dia pingsan. Aduh, aku jadi takut banget. Gimana kalau kita pergi aja dari pulau ini? Gak bisa, setiap orang yang datang ke pulau ini sudah kena kutukan dan gak boleh pergi dari pulau ini. Emangnya kenapa kalau kita pergi, Van? Kalian bakal dikejar sama iblis pembunuh itu. Ya ampun, udah 13 korban lagi tadi pagi. Gue curiga banget sama si Van. Dia kan semalam juga ngilang pas Miho pergi. Dan dia kayak tahu banget soal manusia iblis pembunuh itu. Jangan-jangan dia lagi pelakunya. Guys, baca berita deh, katanya saksi matanya udah sadarkan diri. Dan sebelum dia pingsan, dia ngelihat manusia setengah iblis itu punya tanda garis merah di lehernya. Capek juga. Baik, perlombaan telah selesai. Pemenangnya akan diumumkan setelah istirahat kedua ya. Oke. Baik, Bu. Lebih cepat lebih baik, biar gue cepat jadi ratu sekolah. Aduh, jadi deg-degan aku. Kira-kira sistem harga ini error gak ya? Kalau error, aku bisa malu banget. Heh Ren, lo kok pede banget sih pakai baju jahitan emak lo yang jelek itu? Sombongnya, kita lihat aja siapa yang bakalan menang. Udah pasti gue lah, baju gue jelas lebih mahal daripada punya lo. Gak selamanya yang mahal pasti menang kan? Gue gak pernah kalah dari kecil, denger lo baik-baik. Gimana kalau yang kalah keluar dari sekolah ini? Oke, siapa takut? Aku yakin aku pemenangnya. Halo, Ren. Iya, ada apa, Bu? Kamu beli baju itu di mana? Baju ini dijahit Mama. Baju itu kan... Baju ini kenapa, Bu? Ibu nggak bisa kasih tahu sekarang. Kita tunggu hasil perlombaan keluar ya. Oke, Bu. Aneh banget, Bu Guru. Hei culun, bawain tas gue nih. Hah, tasnya Clara murah banget. Clar, ini tasmu palsu ya? Enak aja, bahkan tas gue lebih mahal daripada harga diri lo. Miskin. Clar, lihat dong pulpenmu. Ih, jangan pegang-pegang barang gue deh, nanti kotor kena tangan miskin lo. Aneh banget Clara, dia bilang barang dia mahal-mahal. Tapi kok di sistemku barang dia murah semua ya? Ini sistemku yang error, apa gimana? Halo, Ren. Kamu kelihatannya lagi kebingungan. Ada apa? Gak apa-apa Marco. Pinjem HP-mu bentar dong. HP-nya Marco kayaknya harganya sesuai deh. Marco, kamu beli HP ini berapa? 21 juta. Kenapa, Ren? Gak apa-apa kok. Jadi makin bingung, apa Clara nyembunyiin sesuatu? Pengumuman, hasil perlombaan telah Gue keluar. menang. Pemenang lomba fashion show adalah... Adik, maafin kakak gak bisa jadi kakak yang baik untuk kamu. Ren, kamu bener-bener kakak yang jahat. Ren, lo bener-bener orang yang gak punya hati. Lo udah bikin cerita palsu, ngefitnah ade lo, dan sekarang ade lo yang meninggal. Puas kan lo? Ren, lo tau gak sih kalau selama ini ade lo selalu bilang kalau dia bangga banget punya kakak kayak lo. Iya, dia juga bilang kalau dia bakal lakuin apapun demi lo, Ren. Bahkan dia rela mati buat lo. Sebenarnya, waktu sistem lo error, ade lo udah tahu soal itu. Dan dia gak mau lo meninggal. Apa? Kenapa adek lakuin itu? Ren, ini ada surat dari adek lo. Dia nulis ini sebelum dia meninggal. Aku nyesel banget udah bersikap jahat sama adik. Aku pengen adik hidup lagi. Permisi, Cu. Ada cara agar adikmu bisa hidup kembali, Cu. Gimana caranya, Nek? Apa ada barang yang diberikan adikmu sebelum dia meninggal? Adik, ada kasih aku kalung buatan dia. Mana? Coba Nenek lihat kalungnya.
Cu, kalau kamu memakai kalung ini, maka adikmu bisa hidup kembali. Kalau gitu, aku akan pakai kalung ini sekarang. Tapi Cu, kamu yang akan meninggal setelah menggunakan kalung itu. Nyawamu akan ditukar dengan adikmu. Aku rela kok, Nek, asal bisa ngelihat adik hidup lagi untuk terakhir kalinya. Kakak, aku hidup lagi, Kak. Adik, maafin kakak ya, selama ini kakak jahat sama kamu. Tapi sebenarnya kakak sayang banget sama kamu. Maafin kakak juga, kakak gak bisa jadi kakak yang terbaik untuk kamu. Mulai sekarang kita akan sama-sama terus, Kak. Kakak. Ini pertama kalinya aku keluar rumah. Loh, sistemnya berubah sejak aku keluar rumah. Apa aku udah jadi zombie? Hei, jangan bergerak. Aku dibawa kemana? Kamu sekarang ada di rumah sakit, nak. Ada virus yang baru muncul. Jadi kami harus melindungi semua orang dari virus itu. Apa virus itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya, merubah manusia jadi zombie? Kamu ngomong apa sih, nak? Gak ada virus-virus itu sebelumnya. Orang virus itu aja baru muncul hari ini. Nak, kamu punya keluarga tidak? Gak punya. Apa nama panggilanmu? Ren. Baik, Ren. Kamu boleh tinggal di sini dulu ya untuk sementara waktu. Mulai besok kamu bisa mulai bersekolah di Tadika Mesra. Ini ya sekolahannya. Hei, anak baru ya? Kok lo ke sekolah pakai sendal sih? Emangnya biasanya pakai apa? Ih, tuh orang gak pernah ke sekolah kali ya? Selamat pagi anak-anak, kalian pasti sudah dengar berita kalau ada virus yang baru muncul hari ini. Jadi kita akan melakukan social distancing ya. Baik, Bu, serem banget. Kenapa orang-orang baru tahu soal virus itu ya? Guys, kalian tahu nggak sih soal ribuan orang jadi zombie dan banyak korban yang meninggal? Apaan sih? Orang virusnya aja baru muncul. Gak usah sok-sokan jadi peramal deh. Dasar sok tahu. Bukan gitu sih. Jangan-jangan si anak baru ini zombinya, guys. Apa jangan-jangan selama ini mama bohongin aku? Tapi ada apa ya sebenarnya? Ren, ada pengumuman, cepat ke aula sekarang. Perhatian, ada satu orang yang terinfeksi virus zombie di kota ini. Semua siswa dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Astaga, serem banget, wey. Gue mau pulang dan mengurung diri di kamar. Ren, lo katanya nggak punya rumah ya? Lo boleh kok ikut ke rumah gue dulu, oke. Rumah kamu masih jauh ya? 7 menit lagi sampai kok, oke. Ren, lihat deh itu, ada zombie. Mama? Pemimpinnya udah mau diganti. Vivi, wah jadi sekarang gue pemimpinnya. Oke, sekarang gue mau kalian sentuh ujung atas lemari. Oke. Tapi gue kan pendek, tinggi gue cuma 130. Mana bisa sentuh atas lemari? Yes, gue benci sama lo. Karena gara-gara lo sahabat gue Lala meninggal. Sekarang waktunya lo nerima balesannya. Vivi, jangan lakuin ini ke gue please. Astaga, semuanya silahkan turunkan tangan kalian. Puas banget gue lihat si Kevin Dajjal itu mati. Vivi, aku tahu kamu sakit hati Lala meninggal karena Kevin. Tapi kamu gak bisa bales dia dengan cara kayak gitu. Lo gak usah ceramahin gue kayak gitu. Gue jadi kesel sama Loren. Lo mau mati juga, hah? Vivi, kok lo ngomong gitu sih, keren? Berisik lo, Wanda. Ih, gue benci banget deh lihat Sania. Kenapa benci, Vi? Sania kan miskin. Gue alergi sama orang miskin. Astaga, Vi, gak boleh gitu. Gue mau kalian lemparin muka Sania pakai tisu, tapi diludahin. Ih, gak mau. Jahat banget. Udah gila ya lo. Cepet lakuin atau... Udah lakuin aja yuk daripada kita mati. Iya. Mampus lo, Sania. Tisu apaan nih? Bau banget. Ren, serem banget wey. Kenapa sih setiap orang yang jadi pemimpin pasti sadis? Iya, aku gak nyangka banget sama Vivi. Sekarang di sekolah ini jadi banyak korban. Ren, kalau sampai gue juga mati karena Vivi, gue titip kucing gue ya di rumah. Namanya Miko. Ih, kamu jangan ngomong gitu dong. Selama kita nurutin perintahnya, kita bakal aman-aman aja kan? Ya, semoga aja cepat ganti pemimpin. Gue harap lo pemimpin selanjutnya. Aduh, apalagi nih? Oke semuanya, sekarang gue mau kalian potong rambut. Apa? Aku gak mau potong rambutku. Lo harus nurutin semua perintah gue. Aduh, gue gak bisa potong rambut gue.